Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita berkumpul di acara refleksi kurikulum merdeka pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan memandu acara praktik baik refleksi kurikulum merdeka pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat acara, maka perkenankan saya untuk memulai acara ini. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Perwati. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Terus ke gunung membawa roti. Mulai dari atas sampai dari bawah, maksudnya Atas. dari bawah ya. Pak Ali Ridho jadi bawa apa? Bawa Pak Istri. Maaf jenang nggak diajak. Terus mulai dari atas Pak Kokim. Jenang juga nggak diajak Pak. Dia Lestiani mau jadi bawa apa? Bawa apel. Jenang juga nggak diajak. Bu Mustina bawa apa? Saya sudah bawa roti, Bu. Jenang kan bawa apa? Jenang juga nggak diajak. Salah, itu apa sih yang belasannya? Saya ambil yang tengah, Bu Atik. Bu Tis bawa roti, Bu Atik bawa apa? Sambel. Ngalah ya, suka diajak, Bu. Oke, ada lagi tengah. Bu Rudi bawa apa? Bawa bantal. Ingat ya, punya Ibu Kris ke gunung bawa roti. Oke, paham? Pak Iqbal bawa apa? Bawa apa? Malah jangan belajar. Pak Tori bawa apa? Bawa keju. Nggak diajak. Pak Heru bawa apa, Pak Heru? Bawa apa? Bawa apa? Jangan diajak, Pak. Oke ya. Bu Yuyun bawa apa? Nggak diajak. Bu Anak? Oh, Nyonya diajak. Sudah, paham? Pak Ismanto bawa apa? Nggak tahu mau bawa apa. Saya bawa roti, Pak Heru bawa tepung, Bu Ana bawa onde-onde. Pak Ismanto mau bawa apa? Jangan diajak. Oh iya. Oke. Kita ke Mbak Ning, SPU ini. Melu orang. Mbak Ning mau bawa apa? Bawa ketela nggak diajak. Pak Wi, apa bawa apa, Pak Wi? Ya diajak, ditinggal, wes. Melaku. Mbak Yuyun bawa apa, Mbak Yuyun? Bawa? Jangan diajak, Mbak Yuyun. Oke ya? Iya. Beda yang sama beda. Beda deh. Bawa donat diajak. Oke. Bu Puput bawa apa? Hah? Selai. Ditinggal. Ya. Temennya Masih roti. belum paham cluenya? Sudah. Ya, oke saya dulu bawa roti. Ibu bawa apa dulu? Bawa sandwich boleh, jangan diajak. Oke. Bu Riris bawa apa? Dicampur diajak. Sudah tahu cluenya? Sudah. Pisang coklat tidak diajak. Ini ditinggal. Waduh, dipikir ya Melayu dewe, Bu.
diagnostik untuk melihat daya belajar siswa. Jadi dari kelas 8B itu terdapat 3 daya belajar: visual, auditori, dan kinestetik. Dari ketiga daya belajar anak-anak saya kumpulkan per tipe daya belajarnya masing-masing. Jadi untuk yang visual saya berikan modul berupa print otan, kemudian RAPD. Untuk yang auditori saya beri link lewat barcode ya, link tentang materi yang akan dibahas beserta RAPD-nya. Kemudian yang kelompok kinestetik saya buat semacam pembuktian teorema Pythagoras menggunakan kardus dan kertas. Seperti itu Bu Gris. Iya. Mohon Bu Gris. Belum, kita sudah apa belum? Oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bu Yuyun. Bapak Ibu, jadi salah satu metode yang digunakan Bu Yuyun tadi adalah menggunakan diferensiasi proses sama produk ya. Proses dan produk. Jadi memang ada asesmen diagnostik awal terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung jujuk anak itu auditori, kinestetik atau visual kalau tanpa menggunakan asesmen diagnostik. Jadi kalau panjenengan menggunakan diferensiasi, silakan bisa menggunakan asesmen awal terlebih dahulu. Pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten. Kalau jawaban apa yang kamu unggah di media sosial? Ini adalah salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan waktu observasi yang kemarin, yaitu pembelajaran berbasis diferensiasi proses serta konten. Di mana proses itu saya menjelaskan, pertama saya menjelaskan kepada peserta didik atau kepada siswa tentang materi ajar yang saya gunakan. Itu yang proses ya. Serta yang konten, saya memberikan suatu barcode. Barcode itu berisi link video dan link penjelasan. Di mana link tersebut digunakan untuk maaf Bu anak, maaf Bu. Enggak serius gini. Di mana link tersebut nanti anak-anak mencari barcode yang saya tanyakan di kelas. Mereka bisa memilih 3 barcode di antara beberapa barcode tersebut. Yang isinya yaitu link video tari serta penjelasan secara singkat. Terakhir, setiap kelompok berdiskusi dan saya membuat kesepakatan dalam kelompok diskusi tersebut yaitu bermain peran. Masing-masing kelompok mempunyai peran sendiri-sendiri. Ada yang ketua, sekretaris, serta pencari barcode tersebut. Dan yang terakhir yaitu anak yang atau siswa yang mempresentasikan di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok mempunyai tugas sendiri. Setiap anak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk tugasnya masing-masing. Seperti itu Bu Kris. Oke, terima kasih Bu Runi, tepuk tangan Bu Runi. Ya, Bu Iris, video singkatnya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman metode pembelajaran yang sudah jenengan gunakan untuk di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jenengan di mapel bahasa Indonesia. Itu bisa diceritakan singkat saja. Itu mic-nya dia. Baik, di sini saya akan mengulas kembali metode yang saya gunakan saat observasi kemarin bersama Bu Sudi menggunakan problem based learning. Jadi yang pertama, anak-anak itu menggambar. Kalau di bahasa Indonesia saya sedang berada di TP7. Tujuan pembelajaran yang terakhir ini yaitu dapat menganalisis infografik. Infografik jika di buku paket itu anak-anak bisa mencetak atau ngeprint. Tapi karena supaya anak-anak berkreasi, maka saya menyuruh mereka untuk menggambar sendiri. Menggambar temanya adalah keluarga. Jadi anak-anak menggambarkan seluruh anggota keluarganya, tapi dengan syarat hanya satu keturunan saja. Berarti dari ayah, ibu, kemudian kakak dan adik, hanya satu keturunan. Kemudian yang kedua, saya menggunakan treasure map, di mana masing-masing nomor yang ada di map tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang keluarga. Caranya bagaimana? Yang pertama saya akan melakukan spin. Jadi namanya saya ajak, dan siapa yang namanya keluar, maka mereka akan maju. Setelah maju, mereka akan memilih nomor berapa yang ada di map yang akan mereka jawab. Contoh dari pertanyaan yang ada di balik nomor adalah 1. Bagaimana peran ayah menurut kamu? 2. Bagaimana peran ibu? Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana perasaan kamu ketika sedang melakukan acara keluarga di keluarga kamu?
Kemudian, pernahkah kamu melakukan acara ulang tahun? Nah, kebetulan kemarin saya observasi di kelas 9A, namanya Meli, dia memilih nomor 16, yaitu pertanyaannya, pernahkah kamu melakukan acara ulang tahun di keluargamu? Dia tidak bisa menjawab, karena keluarganya itu sudah berpisah antara ayah dan ibunya. Dia di depan itu malah menangis. Dia tidak bisa menjawab, saya tidak pernah melakukan acara ulang tahun itu. Kemudian dari temannya menyarankan, kalau gitu lebaran saja ceritakan. Saya lebaran juga tidak bersama ayahku. Lalu lebaranmu bagaimana? Dia menjawab, saya hanya bersama ibu dan adik di Surabaya. Ayah hanya datang hari ketiga saat lebaran, itu hanya 1 hari saja. Itu pun tidak melakukan liburan, hanya berkunjung saja. Setelah itu sudah kembali lagi dan tidak bertemu sampai sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih beri tepuk tangan untuk Bu Riris yang sudah menggunakan metode treasure map. Jadi Bapak Ibu sebetulnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran tidak mesti harus menggunakan berbagai macam bentuk kegiatan atau pakai games atau pakai treasure map. Ini menyesuaikan dengan kondisi apa kira-kira? Siswa, kemudian dari materinya. Dari Bu Yuyun, Bu Runi, kemudian dilanjutkan dengan Bu Riris, ini 3 mata yang berbeda. Matematika dengan diskusi, menggunakan diferensiasi, menggunakan kardus bekas untuk memanfaatkan limbah sekolah mungkin yang ada, jadi dimanfaatkan supaya anak-anak bisa menerapkan bagaimana menggunakan rumus Pythagoras. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kecil kami terkait dengan tinjauan kurikulum terutama di SMP Negeri 2 Lasem ini. Sarana dan prasarana yang tersedia di khususnya di sekolah ataupun di dalam kelas masing-masing. Kemudian hambatan yang ketiga menurut kami adalah kondisi peserta didik itu sendiri. Yang terakhir menurut kami adalah kondisi lingkungan sekitar sekolah. Monggo silakan dibacakan. Nomor 1, rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, materi, metode pelajaran, serta cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini nomor 1.
Nomor 2, bagaimana cara mengintegrasikan kurikulum dengan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Cara mengintegrasikan kurikulum dengan cara memahami karakter dan gaya belajar dari peserta didik. Nomor 3, hal-hal yang menantang apa yang dialami pada saat mengintegrasikan pembelajaran yang inovatif. Enggan dalam menggunakan metode inovasi baru atau nyaman dengan metode lama. Hal menantang apa yang dialami pada saat mengintegrasikan pembelajaran yang inovatif. Jadi Enggan dalam menggunakan metode inovasi baru atau nyaman dengan metode lama. Yang keempat, pelatihan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi? Pelatihan teknologi, pelatihan metode pembelajaran inovatif, pelatihan pembelajaran diferensiasi. Oke, terima kasih Ibu Puput. Rencana, tujuan, struktur, metode, dan evaluasi. Mungkin yang dimaksud dengan jawaban ini dari kurikulum sekolah ini ada rencana, ada tujuan pembelajaran, struktur, metode pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, di sini soalnya bagaimana cara mengintegrasikan kurikulum dengan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Di sini jawabannya ajak siswa terlibat dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya di sini nomor 3 ada hal-hal menantang apa yang dialami pada saat mengintegrasikan pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga ini jawabannya enggan dalam menggunakan metode inovasi baru, dalam kurung nyaman dengan metode lama. Kemudian yang ketiga di sini pelatihan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi. Yang keempat ini ada pelatihan yang diperlukan atau yang webinar. Yang kedua IHT pembelajaran, yaitu inovatif. Pembelajaran inovatif. Oke, terima kasih Pak Ali, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, dari 2 diskusi tadi, dari yang pertama adalah tentang tinjauan dan pelaksanaan kurikulum, setidaknya panjenengan bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum yang sudah kita laksanakan sudah sesuai atau belum, ada hambatan atau tidak. Ternyata dari jawaban panjenengan di tiap-tiap kelompok ini sudah sangat sesuai, sudah relevan dengan kondisi sekolah, program